Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Jumpa lagi bersama saya di sini di Baba Dakwah Channel. Kali ini kita akan ngomongin sebuah video, saudara. Dimana di video ini apa ia mau lucu-lucuan atau mau cari sensasi, saya nggak tahu. Cuman menurut saya nggak lucu sih ngomong kayak gitu. Orang ini ada di sebuah podcast. Orang ini sebenarnya pinter, saudara. Cuman kali ini dia ngomongnya nggak pakai mikir gitu loh kayaknya nih. Dia bicara agama, bicara Al-Quran bahkan. Cuman dia nggak ngerti. Asal nyerocos aja. Bahkan terkesan merendahkan. Coba kita saksikan videonya, saudara, yang berikut ini. Kalau zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Kalau gitu, sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi, atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk memiliki para penghafal. Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar. Si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia menghafalkan Al-Quran? Ya, aku setuju. Nah, gitu saudara. Heran saudara. Bang, kamu lagi ngomong apa sih, Bang? Kamu podcast di situ lagi ngobrolin apa sih, Bang? Udah sarapan belum, Bang? Waduh, kacau abang ini. Emang sebenarnya orang ini sering diundang di TV, saudara. Pinter, ya kan? Cuman seringkali kalau lagi ngomong agama, dia cenderung melenceng ya dari kesepakatan para ulama. Kadang-kadang dari pendapat mayoritas ulama. Apa sih tujuannya? Mau cari sensasi dia. Gak lucu bang, gak lucu. Bang, abang ngomong kalau di zaman sekarang menghafal Al-Quran apa manfaatnya? Emang gak ada manfaat, Bang? Bang, kamu inget gak zaman dulu, Bang? Kita ngomongin gak usah sampai ke Al-Quran deh, terlalu tinggi. Dulu, Bang, waktu kita sekolah, kalau kita gak hafal perkalian, gak hafal Pancasila, lagu kebangsaan, itu diomelin, Bang, sama guru. Bahkan zaman dulu diberdiriin, Bang, di tengah halaman sekolah. Di dalam kelas diberdiriin, Bang, kalau nggak hafal. Nggak hafal lagu kebangsaan. Nggak hafal Pancasila, nggak hafal perkalian, rumus-rumus. Diomelin, Bang, sama guru. Jangan ke Al-Quran lah, Bang. Waktu sekolah di pondok pesantren dulu, kalau yang di pondok pesantren, guru nyuruh ngafal apa itu? Tauhid misalkan, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Ilmu alat, alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairi khalqihi walituqa. Gitu kan? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Ya. Disuruh ngafalin tasrif juga, Bang. Bang, hei Bang. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun. Wa dzaka mansurun unsur la tansur. Mansurun minsurun. Digebukin sama guru-guru zaman dulu kalau nggak hafal itu.
Apalagi Al-Quran, Bang. Hei, Bang. Abang bilang kalau cuman butuh ayat Al-Quran, tinggal klik 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 klik, langsung keluar si Ali Imran, si Az-Zariyat. Pakai si lagi, Bang. Si Ali Imran, si Az-Zariyat. Nggak sopan banget sih kamu, Bang. Nggak sopan banget sih kamu. Si Ali Imran, si Az-Zariyat. Bang. Jadi kalau hafalan Quran itu nggak penting, udah nggak relevan di zaman ini. Jadi abang suruh imam di masjid itu bawa laptop ya, Bang ya. Imam nih masuk di tempat imam, kemudian dia Allahu Akbar, sudah baca surah Al-Fatihah, dia masih cari-cari laptop, masih suruh sediain apa tuh, LCD di depannya, disediain proyektor ya. Kemudian imamnya pegang remote gitu, Bang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya cari-cari remote. Ayat apa ya yang mau dibaca ya? Kira-kira. Bingung imam cari-cari ayat. Karena dia nggak hafal, Bang. Hafalan nggak penting abang bilang. Jadi imam-imam di masjid semua bawa laptop. Akhirnya jamaah fokus ke itu. Fokus ke laptopnya. Fokus ke layar yang ada di depan. Gak jadi khusyuk sholat, Bang. Lagian kalau imam gak hafal ayat, lebih sebaiknya gak jadi imam, Bang. Harus dipilih orang-orang yang banyak hafalan Qur'annya. Bang, mikir gak, Bang? Bang ini itu lagi si perempuan tuh. Iya, aku setuju. Setuju apaan? Kamu podcast di situ buat apa? Bahkan kamu, Bang, mengeklaim orang banyak nih. Sudah nyinggung-nyinggung orang banyak. Apa manfaatnya banyak orang di Indonesia, di seluruh dunia menghafal Al-Quran? Apa manfaatnya? Aduh, ngaco, Bang. Bang. Orang yang punya hafalan, jangan Al-Quran, Bang. Orang yang punya hafalan dan yang gak punya hafalan itu beda banget, beda jauh. Orang yang di otaknya ada hafalan, Bang, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, Bang, bukan di dalam kertas. Ilmu itu di dada, bukan di kertas. Misalkan itu hakim-hakim pengacara, kalau mereka nggak hafal pasal-pasal itu undang-undang, masih harus cari buku, buka-buka undang-undang lagi. Ribet banget. Betapa ribetnya orang yang nggak punya hafalan. Cuman memang gini masalahnya, Bang. Orang itu sebenarnya muslim itu, baik muslim atau muslimah, itu sebenarnya pengen semua menghafal Al-Quran. Cuman susah, Bang. Susah ngejagainnya. Kalau Al-Quran itu sih, menurut saya sih ngafalnya itu gampang. Cuman hilangnya juga gampang. Ngafalnya mudah, hilangnya juga mudah. Mudah dihafal, mudah hilang. Ngejagainnya yang susah, Bang. Itu Al-Quran. Makanya orang penghafal Al-Quran itu harus dipastikan ya, orang yang mungkin ngafal Al-Quran itu pasti udah bersih hatinya. Karena kalau hati nggak bersih, Al-Quran nggak nempel itu di hati mereka, di memori otak mereka, nggak nempel, cepet hilang. Gitu, Bang. Udah deh.
Minta maaf bang, minta maaf kamu bang. Masya Allah. Coba contoh ya, contoh nih dalam hafalan nih. Saya nggak mau banyak membahas tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Itu banyak hadis, banyak ayat yang mana Nabi memprioritaskan yang penghafal Al-Quran. Bahkan bagaimana Al-Quran ketika ada di dada-dada mereka di akhirat kelak. Coba nih, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama dari benda-benda kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diajarin nama-nama sama Allah. Dihafal tuh. Setelah diajarin oleh Allah, Nabi Adam hafal bang. Gak ada buku di situ bang. Gak ada laptop bang. Gak ada klik-klik-klik itu. Emang kamu bilang di zaman sekarang ya? Mungkin zaman dulu Al-Quran diperlukan, sama aja bang. Jadi Nabi Adam itu alaihissalam diajarkan oleh Allah nama-nama benda, kullaha, seluruh nama-nama benda. Jadi disebut oleh Nabi Adam tuh, ini gunung, ini batu, ini pohon, ini di depan para malaikat. Tsumma auradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah memperlihatkan yang demikian itu kepada para malaikat. Wahai malaikat, lihat tuh Adam tuh. Dia sebutin nama-nama barang yang aku ciptakan. Dia mampu, dia telah menghafal nama-nama barang yang aku ciptakan, dan dia biasa di depan kalian. Gimana? Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ayo kalau kamu bisa, kata Allah sama malaikat. Kamu bisa nggak? Sebutkan nama-nama itu yang telah disebutkan Adam. Kamu bisa nggak, kata Allah kepada para malaikat. Allah tantang para malaikat. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Benar-benar nih. Gitu. Abang yang ini nih. Ada orang hafal Quran malah direndahin ya. Bukannya bilang subhanallah, luar biasa, tabarakallah. Bukannya gitu. Malah apa manfaatnya? Gak relevan di zaman sekarang. Malaikat aja ngelihat orang yang hafalannya kuat seperti yang diajarkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana. Tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Gak ada ilmu. Kami ini, kata malaikat, gak punya apa-apa. Gak punya ilmu apapun kecuali yang diajarkan kepada kami. Takjub malaikat bang, ada penghafal di depan mereka. Ini orang, diet orang hafal Al-Quran malah ngoceh beginian. Masya Allah. Jadi bertaubatlah bang. Minta maaf bang. Dalam sebuah hadis nih. Dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhud. Suatu ketika setelah perang Uhud selesai, Nabi mengumpulkan dua orang sahabat yang telah meninggal gugur di peperangan Uhud. Kemudian Nabi berkata, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran.
Di antara dua laki-laki ini, mana yang lebih banyak ambil bagian dari Al-Quran? Kira-kira sahabat yang dua itu hafal Al-Quran atau cuman sekedar baca Al-Quran? Ya hafal lah. Para sahabat hafal Al-Quran, Bang. Soalnya di situ waktu itu nggak ada mushaf kayak sekarang. Para sahabat Qurannya ada di dada semua. Kata Nabi, siapa di antara kedua orang ini yang lebih banyak mengambil bagian dari Al-Quran? Membaca Al-Quran lah, menghafal Al-Quran lah, interaksi dengan Al-Quran lah. Siapa yang paling banyak bersama Al-Quran di antara kedua laki-laki ini? Kemudian faidan usyira lahu ila ahadihima. Kemudian sahabat nunjuk salah satu dari laki-laki itu. Kemudian apa yang terjadi? Qaddamahu fil lahdi. Qaddamahu fil lahdi. Kemudian Nabi SAW lebih dahulu menguburkan laki-laki yang lebih banyak interaksinya dengan Al-Quran. Subhanallah. 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 Gitu, Bang. Bukan apa manfaatnya. Gitu. Ini Nabi mendahulukan menguburkan orang yang lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ada hadis lagi, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu. Orang-orang yang membaca Al-Quran wa huwa hafidun lahu, kemudian dia menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka ia akan bersama para malaikat. Bersama siapa, Bang? Orang yang menjaga, menghafal Al-Quran bersama siapa, Bang? Bang, bersama siapa, Bang? Bersama para malaikat, Bang. Bukan bersama itu manusia-manusia yang gak bertanggung jawab. Malaikat. Kemudian yang terakhir nih, Bang. Yang terakhir dalam surah Al-Hijr ayat 9. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kami pula lah yang memeliharanya. Kami memelihara Al-Quran, kata Allah. Kami menjaga Al-Quran. Terus untuk menjaga Al-Quran itu gimana, Bang? Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dada para sahabat, melalui hafalan-hafalan para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai ke kita hari ini. Iya, dulu memang diperlukan, dulu. Zaman sekarang udah nggak relevan. Agama itu bukan berlaku zaman dulu, Bang. Risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW mulai sejak beliau diangkat sebagai Nabi, menyebarkan risalah sampai hari kiamat. Islam itu relevan sampai hari kiamat. Gak ada zaman dulu, gak ada zaman sekarang. Apa yang dirisalahkan oleh baginda Nabi, apalagi tentang Al-Quran ini, berlaku seluruhnya sampai hari kiamat. Jangan ngomong lagi nggak relevan di zaman sekarang. Nggak ada. Minta maaf, Bang. Kemudian yang tadi, waduh, capek deh ngomongin ini. Pokoknya yang orang ini nih, kalau ngomong agama, jangan langsung diterima. Ini sering nih, orang ini sering berbuat gaduh dalam masalah agama. Sering. Ya menurut saya sih gaduh. Soalnya
banyak-banyak hal-hal yang kontroversi gitu loh. Baik, saudara, mungkin itu ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.